Kemudian kabar baik untuk kita. Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umatku menyaksikan terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Artinya sebelum ini tanda-tanda muncul, maka tidak akan pernah ada kiamat. Dari 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita semua umat Nabi akan menyaksikan. 3-nya ini nih orang-orang kafir yang hidup di sini yang akan menyaksikan 3 itu. Dari 7 tadi, 4-nya di fase keempat, di fase kita sekarang. 3-nya nanti yang kelima, 6 dan 7-nya di sini. Lihat ini 7. Ya. Baik kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan yang bagian tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali ini, lalu di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu tidak bisa keluar, ya kan? Yuqta'u silkun, ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar nggak? Keluar. Butiran kedua gimana? Nyusul. Butiran ketiga juga nyusul lebih cepat. Yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisil, mirip butiran tasbih. Ketika simpulnya dipotong, putus, maka yang pertama keluar. Nggak pakai 1000, nggak pakai 100 tahun, nggak pakai 10 tahun, sangat berdekatan jaraknya. Yang kedua menyusul, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. 10 tanda besar kiamat ini adalah berikut ini. Dukhan menyelimuti bumi. Dukhan ini lamanya 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Satu bumi dibungkus, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Sementara udara begitu panas. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, khusus orang kafir saja yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh kulitnya seperti masuk oven. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Orang Islam yang minim amal soleh sebelum kejadian itu, dosanya banyak, amal solehnya sedikit, imannya lemah, maka dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Lihat dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan ketika itu terjadi, hanya orang beriman yang kuat imannya, banyak amal solehnya sebelum ini terjadi yang akan selamat. Berapa lama ini gelap, Pak? 40 hari 40 malam. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti bumi. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, takdiruna laha qadra. Kalian kira-kirakan saja. Oh, ini kira-kira udah masuk zuhur dah nih. Ini kira-kira masuk asar. Main kira-kira saja. Apabila kalian berusaha melihat telapak tangan kalian dari dekat seperti ini, lam yakad yaraha, kalian tidak akan mampu melihat apa-apa saking gelapnya, Pak. Dan pada saat itu Nabi memerintahkan kita sembunyi. Tutup seluruh ventilasi rumah yang ada, tutup pintu dan jendela yang ada. Sementara yang unik, semoga mengikuti perkembangan ya, akhir 2012 Amerika Serikat telah menyiapkan bunker raksasa yang ke-6 di dalam tanah, dari kedalaman 30 meter sampai 300 meter. Satu bunker raksasa ini dapat menampung 500.000 manusia. 500.000 manusia. Bunker itu juga telah disiapkan fasilitas untuk bertahan hidup sebanyak 500.000 manusia selama 1 tahun. Masya Allah. Sudah 6 bunker. Rusia sudah 3 bunker raksasa. Jerman, Cina, Inggris, Jepang, Australia, bahkan tetangga kita Singapura. 10 tahun yang lalu Singapura telah membuat satu bunker raksasa di bawah tanah mereka yang dapat menampung 250.000 manusia. Why? Kenapa? Untuk apa mereka persiapkan ini semua bunker? Mereka membaca ini.
Mereka membaca ini. Dari mana mereka tahu? Para pakar dan ahli astronomi mereka yang bicara bahwa bumi akan memasuki ancaman era dihantam oleh hujan meteor, dan meteor ini akan menimbulkan terjadinya dukhan. Dan mereka sudah mempunyai hitung-hitungan yang sistematis dengan teknologi, dengan pengalaman, dengan kemampuan mereka yang ada. Mereka memastikan bumi sudah memasuki era di mana teknologi akan berakhir dan semua kehidupan yang akan di muka bumi terbungkusi oleh dukhan ini akibat hantaman meteor menabrak bumi. Tepat, ternyata analisa mereka tidak keliru. 43 tahun yang lalu mereka telah mengumumkan tahun 2013 nanti, kata mereka, 43 tahun yang lalu, tahun 2013 nanti bumi akan memasuki arus sungai meteor. Jadi kalau buat seperti ini, ini adalah arus sungai meteor. Jumlahnya ratusan juta banyaknya di ruang angkasa. Bumi kita pada tahun 2013 akan masuki arus sungai meteor ini, terus melintas selama 4 tahun dan akhir 2016 baru keluar. Peluang bumi kita menghadapi hantaman meteor itu ada. Menurut hitungan mereka saat itu sampai 1300 meteor akan menghantam bumi kita dalam waktu 4 tahun ini. Tahun 2013 meteor pertama yang nyasar dan masuk ke atmosfer bumi kita sampai ke daratan kita adalah di Siberia, Rusia. Betul? Masih ingat tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15 Februari di Siberia, Rusia. Beratnya 10.000 ton. 30.000 rumah dan bangunan gedung-gedung yang terbuat dari kaca pecah lalu melesat dengan kecepatan peluru. 1.200 korban. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor yang kedua jatuh di Argentina pada tanggal 14 April. Lihat di YouTube semua. Catat, lihat di YouTube. Ya. Nasib baik meteor ini kecil. Di hari Minggu malam sedang ada konser musik raksasa di Argentina. Meledak langsung di atas langit negara Argentina. 8 kota beberapa detik terang benderang. Meteor yang ketiga masih 2013, 7 November jatuh di Los Angeles. Selebihnya 2014-2015, setiap negara di malam hari apabila langitnya bersih dapat menyaksikan melintasnya ratusan ribu meteor di ruang angkasa kita, dan bumi kita terus melintas. Ini adalah 2016 menuju akhir. Ustadz, sebentar lagi selamat dong. Meteor itu punya karakter macam bola biliar. Dia suka bersinggungan di tengah jalan. Apabila bersinggungan, maka dia akan melenceng daripada jalur biasanya. Dan peluang ketika bumi kita keluar, yang di sini nih, sementara yang satu-satu ada di sini ya, yang di sini ini bisa menyusul kepada bumi kita. Wallahu alam. Anja'atkumul baghtatan, anja'atkum baghtatan, datanglah menimpa kamu secara tiba-tiba. Untuk sementara NASA Amerika mengatakan di Oktober 2017 ada satu meteor yang sedang bergerak dan nanti diperkirakan bertemu dengan bumi. Entah meleset atau tepat, perkiraannya akan dihitung di Oktober 2017. Apakah itu nanti? Wallahu alam, saya tidak berani dan tidak akan mempercayai apapun bentuknya ramalan. Tapi mereka pakarnya, mereka ahlinya, cukup dengar dan tahu. Taib kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini memiliki kekuatan ledakan, Pak, dibandingkan dengan bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima, tergantung berapa besarnya meteor. Michel Penn, pakar astronomi, tsunami setinggi 230 meter.